apa kabar semuanya? Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Apakah kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat? Harapan dan doa kami seperti itu ya. Bagus. Ya, harapan kami seperti itu. Kami berharap apapun yang terjadi kita semua bersuka cita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu hari ini, karena Tuhan yang sudah boleh memberkati kami dan sudah menolong dalam hari-hari kami sehingga kami bisa sampai pada hari ini. Semua bukan karena kebetulan tetapi karena kasih Tuhan bagi kami. Tolonglah supaya hari ini juga kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, apakah kalian pernah menggunakan Google Map? Misalnya, kita mau pergi ke suatu tempat, tetapi kita belum pernah ke sana. Kita menggunakan Google Map. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui tempat itu. Mungkin kalau kalian pergi dengan supir atau pergi dengan gokar atau pergi dengan Grab, kalian bisa memberikan alamat atau memasukkan alamatnya dan juga memesan taksi atau Grab online ya. Jadi tujuannya map itu adalah untuk memberikan peta sejauh mana kalian akan berangkat dan berapa lama waktu yang akan kira-kira kalian tempuh dan daerah mana yang akan kalian lewati ya. Sekarang itu sudah sangat canggih sekali. Jadi kita tidak perlu, kadang-kadang kita tidak perlu terlalu khawatir kalau kita mau pergi ke suatu tempat tetapi belum pernah pergi ke tempat itu. Google Map membantu kita, sangat membantu kita untuk bisa mengetahui suatu tempat yang baru. Tetapi di zaman dahulu belum ada Google Map. Belum ada namanya itu peta ya. Orang-orang belajar dengan cara-cara alami ya, mereka memang menanyakan ke orang atau mereka pernah pergi ke sana atau mereka juga melakukan hal-hal yang lain yang masih sangat tradisional. Hari ini masih sama dengan seperti minggu lalu. Ada orang-orang yang mendengarkan sebuah informasi atau berita dan mereka bereaksi atau memberi tanggapan kepada berita yang sudah mereka dengarkan atau informasi yang sudah mereka dengarkan. Siapakah itu? Ya, mari kita dengarkan ceritanya hari ini. Di suatu tempat yang lain, yang jauh, ada orang-orang yang pintar. Orang-orang yang seperti sekarang ini, orang-orang filsafat ya, orang sarjana. Mereka bagian dari orang-orang yang bijaksana. Orang-orang ini dikumpulkan untuk menjadi penasihat raja. Mereka belajar sangat banyak hal. Mereka belajar tanda-tanda alam, mereka belajar juga tentang situasi-situasi di kemudian hari. Dan tahukah kalian, orang-orang ini sangat istimewa sekali karena tidak banyak orang yang seperti ini. Dan di suatu tempat ini, mereka sudah lama mempelajari banyak buku-buku dan mereka juga mempelajari perbintangan. Pada suatu hari, mereka ketika memeriksa semua hal tentang alam, ada orang-orang ini yang melihat sesuatu yang istimewa. Apa yang istimewa itu ya? Yang istimewa itu adalah bintang. Ya, bintang yang istimewa. Mana bintangnya ya? Di dalam cerita saya itu mungkin ada bintang di kantong itu. Ya, mereka belajar sesuatu hal yang istimewa adalah tentang bintang. Ya, bintang yang istimewa yang sangat spesial sekali. Dan mereka mendiskusikannya. Wah, karena mereka sudah lama belajar dan kemudian mereka itu tahu bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang biasa-biasa ya. Makasih. Nah, mereka melihat bintang yang sangat cemerlang, bintang yang sangat terang sekali ya. Ini adalah bintang yang istimewa. Nah, ini bintang yang istimewa ini tidak pernah sama atau tidak pernah sebelumnya ada.
Ini adalah bintang untuk menunjukkan lahirnya seorang raja yang besar. Mereka sudah mempelajari. Orang-orang pintar ini disebut dengan orang Majus. Mereka berada di sebuah daerah yang sangat jauh. Tahukah kalian adik-adik apa arti bintang ini? Bintang ini menunjukkan lahirnya seorang raja yang besar. Ya, dan itu di suatu tempat yang sangat istimewa. Tetapi mereka belum tahu pasti di mana bintang itu, di mana tempat yang istimewa itu. Tetapi sudah tahu bahwa bintang ini akan terbit, akan ada karena untuk menunjukkan sebuah tanda yang istimewa. Akhirnya orang-orang Majus ini mempunyai rencana. Wah, mereka tahu dan mereka sangat bahagia bahwa seorang raja besar sudah lahir. Tahukah kalian siapa yang dimaksudkan itu adik-adik? Yang dimaksudkan oleh bintang ini adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di suatu tempat, Maria dan Yusuf sudah melahirkan bayinya mereka. Ya, minggu lalu Kak Lasma sudah menceritakan bagaimana Maria melahirkan di mana? Di dalam kandang domba ya. Dan kemudian siapa yang pertama datang? Para gembala datang ya. Nah, Maria dan Yusuf sudah menjadi orang tua sekarang dan mereka masih tinggal di Yerusalem. Ya, mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan dari waktu ke waktu akhirnya Tuhan Yesus sudah mulai bertumbuh. Ya, mereka tetap yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan pastilah terlaksana ya. Bayi Yesus yang tadinya sudah bayi sudah mulai bertumbuh. Nah, di tempat lain Tuhan memberikan pengertian kepada orang-orang pintar ini. Siapa tadi orang-orang pintar itu kakak saya katakan? Orang-orang itu adalah orang-orang Majus. Mereka ini adalah orang yang serius belajar tentang ilmu perbintangan, tentang apa-apa yang berhubungan dengan waktu yang akan terjadi di kemudian hari. Dan mereka juga sudah mempelajari memang di dalam kitab-kitab bahwa akan lahir seorang raja yang besar. Dan mereka yakin dengan adanya bintang ini mereka sudah menyadari bahwa waktunya sudah datang, sudah tiba. Lalu adik-adik, mereka pun segera mengambil keputusan untuk segera berangkat ke tempat di mana bintang itu berada, karena itulah tandanya di situ dilahirkan seorang raja yang besar. Mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya. Wah, ternyata dari tempat mereka ke tempat yang akan dituju itu sangat jauh sekali adik-adik. Hampir beratus kilometer. Wah, kalau sekarang seperti Kak Asma katakan, kalau kita beratus-ratus kilometer itu mungkin kita bisa tempuh hanya beberapa waktu. Ya, karena ada apa? Kereta api, ada bis, ada pesawat, ada apa lagi kereta api cepat mungkin ya, ada mobil, ada beca, ada sepeda motor dan lain-lain. Tapi pada waktu itu masih hanya transportasi mereka menggunakan kaki atau menggunakan binatang. Mereka harus menjalani tempat yang jauh. Ada padang gurun, padang pasir, wah tempat yang sangat panas, terik. Mereka juga belum memastikan ke arah mana itu akan berjalan. Mereka berjalan terus adik-adik. Mereka mengambil keputusan bahwa mereka akan segera menjumpai raja yang besar itu tanpa menunggu waktu lagi. Karena mereka sudah sangat yakin dan mereka mau datang untuk menyembah raja yang datang itu, yang sudah ada itu. Dari bintang yang istimewa ini. Mereka berangkat dan perjalanannya sangat jauh. Berjalan melewati padang gurun. Wah, lihat adik-adik, tempat ini sangat panas dan kering. Ini adalah padang gurun. Mereka berjalan berhari-hari dan mereka yakin bahwa mereka pasti bertemu dengan siapa raja yang besar. Akhirnya mereka sampai di kota Bethlehem. Pada waktu itu di kota Bethlehem di Yehuda ada seorang raja yang memerintah. Nama raja itu adalah Raja Herodes. Ketika Raja Herodes mendengar bahwa sudah datang orang-orang pintar dari negeri yang jauh ke tempat dia pun menanyakan apa tujuan mereka.
Dan orang-orang Majus ini segera memberitahukan, "Salam ya Raja, kami datang untuk menyembah Raja yang besar, Raja yang lahir. Kami sudah melihat bintangnya di timur. Kami mau mengikutinya dan kami mau menyembahnya." Wah, ternyata Raja Herodes tidak tahu bahwa bahwa sudah lahir seorang raja yang besar di tempat dia. Dan ketika mereka datang orang Majus ini, Raja Herodes juga mengumpulkan orang-orang pintar di tempatnya, di istananya. Dan dia bertanya, apakah yang dikatakan oleh orang Majus ini benar? Dan ternyata benar adik-adik. Ketika Raja Herodes menanyakan kepada orang-orang pintar di istananya, mereka orang-orang pintar itu pun sudah mengatakan, ya, dari dulu sudah dinubuatkan akan lahir seorang raja yang besar, dan raja itulah yang akan menjadi pemimpin, dan dia akan membawa perubahan yang besar bagi setiap orang. Wah, Raja Herodes bukannya merasa senang ada seorang yang besar lahir di kotanya. Dia malah berniat jahat karena dia merasa bahwa orang yang disebut itu akan lahir, yang sudah ada itu adalah akan menjadi ancaman bagi dia, akan menggantikan kedudukan dia, dan dia tidak mau diganti menjadi raja. Akhirnya Raja Herodes ini mengatakan kepada orang Majus, "Wah, rencana kalian itu sangat baik. Kalian mempunyai tujuan yang sangat bagus. Nah, kalian pergilah. Apakah kalian bisa tahu di mana tempat dia tinggal?" Orang-orang Majus itu bilang, "Tidak. Tetapi Raja, kami mengikuti petunjuk bintang yang istimewa, bintang yang cemerlang, yang kami lihat sudah bersinar yang berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya." Wah, Raja Herodes tidak mau kehilangan. Dia pun tidak tahu bagaimana mencarinya. Jadi dia menggunakan cara. Dia mengatakan, "Oh, kalau begitu kalian pergilah mencari raja itu. Kalau kalian sudah menemukannya nanti, tolong kembali lagi ke sini dan beritahukanlah kepada saya di manakah raja itu berada, supaya saya juga datang untuk menyembah dia." Kata siapa tadi? Kata Raja Herodes. Wah, kemudian orang-orang Majus ini pun pergi lagi, dan benar, setelah sampai di kota Bethlehem, mereka melihat bahwa bintang itu bergerak. Bintang itu menjadi petunjuk bagi mereka. Mereka jalan, ya, sebelumnya mereka sudah jalan pagi, siang, malam. Sekarang bintang ini pun mulai bergerak. Bergerak terus, dan kemudian bintang ini berhenti di suatu tempat. Tahukah kalian di mana bintang itu berhenti? Bintang itu berhenti tepat di mana Maria dan juga Yusuf dan juga Tuhan Yesus tinggal. Nah, benarlah juga orang Majus itu melihat bahwa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu terjadi. Mereka pun segera mengambil kotak persembahan mereka. Kalian tahu apa persembahan orang Majus ini? Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang membawa hadiah yang terbaik, dan mereka menyembah Yesus. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus masih kecil, masih bayi seperti ini. Mereka membuka kotak hiasan persembahan mereka yang berisi emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, semua persembahan-persembahan yang terbaik dan mahal yang mereka bawa itu ada artinya. Emas melambangkan kemuliaan, ya. Kemenyan itu melambangkan kematian. Wah, ada mur juga, ya, itu melambangkan ada hal yang pahit, ya. Wah, adik-adik, tapi itu semua yang mereka bawa itu adalah hal-hal yang sangat besar dan berharga sekali. Lalu mereka memberikan persembahan kepada si Yesus, ya. Wah, apa yang mereka sudah jalani, apa yang mereka membuat mereka sampai ke situ, mereka sampaikan kepada Yusuf dan Maria. Dan sama juga Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Dia merenungkannya.
bahwa datang orang-orang yang dari negeri yang jauh, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar, dan mereka menyembah kepada Yesus. Wah, ini seperti benarlah yang dikatakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia, ya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Lalu ketika orang Majus ini mau pulang, dalam mimpi dikatakan bahwa mereka pulang dengan jalan yang lain, tidak usah lagi melewati istananya Raja Herodes. Wah, lalu mereka pulang dengan penuh sukacita. Para orang Majus mau menyampaikan bahwa mereka sudah menemukan sang raja yang besar yang ditunjukkan oleh melalui apa tadi, tanda apa? Tanda bintang yang istimewa. Lalu pada malam itu ketika orang Majus ini sudah pulang, mau pulang kembali ke negerinya, pada waktu malam Tuhan memberitahukan lagi kepada Yusuf, ya, Yusuf, kamu ambillah anakmu dan istrimu, pergilah lari ke Mesir. Karena pada waktu Yusuf tidur, adik-adik, Tuhan berfirman melalui dia dalam mimpi, ya, Yusuf, kata Tuhan, bawalah Maria dan juga Yesus lari kemana? Ke Mesir. Karena Raja Herodes mempunyai rencana untuk membunuhnya. Wah, pada malam itu juga adik-adik, Yusuf membawa Maria dan Yesus pergi lari ke Mesir. Ya, dan benar, setelah Raja Herodes mendengar dari pegawai-pegawainya bahwa orang Majus sudah pergi, tidak memberitahukan lagi kemana mereka, siapa raja yang mereka temui itu, Raja Herodes sangat marah sekali. Dia merasa dihianati. Dia ingin membalas dendamnya, adik-adik. Wah, dia marah dan dia karena dia tidak tahu siapa yang lahir dan di mana tempatnya, siapa orang tua dari raja yang dikatakan orang Majus itu, dia pun mulai menebak-nebak kira-kira usianya berapa. Usianya adalah balita di bawah 5 tahun. Akhirnya karena saking bencinya, karena saking marahnya, karena saking tidak mau kedudukannya, Raja Herodes mempunyai rencana yang jahat. Dia memberikan perintah supaya semua anak-anak bayi laki-laki yang berusia balita di bawah 5 tahun dibunuh. Semua yang ada di negeri mereka itu, semuanya anak-anak yang baru lahir usianya masih seperti itu dibunuh. Karena Herodes tidak mau ada pengganti dia. Akhirnya adik-adik, besok paginya ada banyak sekali rasa perkabungan. Para ibu-ibu menangis dengan sangat sedih karena mereka sudah melihat bayi-bayi mereka meninggal. Wah, Raja Herodes sangat jahat sekali karena dia tidak mau jabatannya terganggu dan dia tidak mau ada yang menggantikan dia. Dia melakukan hal yang keji, adik-adik. Tetapi memang apa yang dikatakan Tuhan itu ada sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Katanya bahwa ada terdengar ratapan para ibu-ibu di Rama. Mereka sudah tidak mau dihiburkan karena bayi-bayi mereka meninggal. Wah, memang inilah rencana jahat dari siapa, Raja Herodes. Tetapi Tuhan sudah membuat rencana bagaimana Tuhan Yesus bisa selamat. Karena apakah kalian masih ingat apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk menjadi juru selamat, memberikan keselamatan kepada kita, anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Dan ketika dia nanti meninggal, dia bisa masuk ke surga. Seperti ayat hafalan kita hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
akal. Ya, inilah ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Tujuan dari raja, segala raja yang ada di dunia ini datang dari surga adalah, ini gambar mahkota, untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Arti dunia ini adalah manusia yang tinggal di dalamnya. Apakah kalian sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian? Kalau belum, mintalah hari ini. Dan waktu sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk semua orang menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Sesuai dengan firman Tuhan kita ini, Allah sudah datang ke dunia menunjukkan kasih-Nya yang besar, tidak memilih-milih siapa, untuk semua manusia. Apakah itu termasuk kita? Ya, termasuk semua orang. Karena semua orang sudah berbuat dosa, semua orang memerlukan kasih Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus, mereka berada dalam situasi yang bahaya, situasi yang sangat susah. Ya, keadaan yang membuat mereka bisa dalam keadaan yang menderita yang dalam waktu lama. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal di surga. Dan kita ketika menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita menjadi anak-anak Allah. Marilah kita adik-adik seperti orang Majus tadi, ketika dia sudah mengetahui tentang bintang yang istimewa, mereka mengambil tindakan dengan secepat-cepatnya untuk datang kepada Tuhan Yesus, menyembahnya dengan rendah hati. Walaupun para orang Majus itu adalah orang-orang pintar, orang-orang yang sangat berpengalaman, tapi mereka tahu bahwa rencana Tuhan yang paling benar dan mereka mentaatinya. Ya, kakak berharap juga sebelum kita menutup tahun 2020, mari kita tahu bahwa sudah lahir Tuhan Yesus Kristus. Seperti juga tema kita tahun ini, hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tangannya kita berdoa. Bapa di surga, Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang sederhana dan singkat diberkati Tuhan, menjadi firman Tuhan yang membawa kehidupan kepada setiap orang. Karena pengharapan kami yang paling besar hanyalah di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Dan hamba berdoa Tuhan supaya Engkau yang memberikan dan mengirimkan berkat, kasih, dan sukacita dari Tuhan kepada setiap anak, setiap manusia yang ada di dunia ini, khususnya di hari Natal, biar mereka boleh tahu bahwa sudah lahir Juru Selamat dunia yang sangat memperhatikan dunia ini dan tidak ingin siapapun menjadi binasa. Karena itu kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati di akhir tahun ini, kami tetap tahu dan mengandalkan Tuhan, berpegang dan beriman pada Tuhan. Serta kami bisa memasuki tahun 2021, tahun yang juga pasti Tuhan berkati dan memberikan kami lagi hal-hal yang besar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kalau ada adik-adik yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang sedih, Tuhan hiburkan. Dan kalau ada yang dalam pergumulan, saudara-saudara kami tolong berikan jalan keluar. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, supaya dijagai Tuhan dari penyakit, dari berbagai masalah, dan Tuhan mencukupkan keperluan mereka. Berkati adik-adik kami, baik itu Arusedo Alwani, Yuka Moroka, Siho Moroka, Joani, kami berdoa buat Stella, Stephen, kami berdoa buat Kaden di Jakarta, kami berdoa juga buat semua teman-teman kami yang tidak kami sebutkan, Tuhan yang memberkati mereka. Kami mau menyerahkan dan berharap Tuhan tetap memberkati mereka dalam setiap waktu. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan lagi oleh Pak Franky. Baik, demikian ya adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Persembahan tadi ada emas, kemenyan, dan mur ya. Tapi ada juga tadi sedikit perbaikan ya, bayi di bawah 2 tahun ya. Nah, yang dibunuh, yang disuruh dibunuh oleh raja yang jahat itu semua bayi di bawah 2 tahun ya.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Selamat datang. Bapa di surga, terima kasih kami sudah beribadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikutinya. Berkatilah adik-adik semua. Tuhan berkati kesehatan, berkati iman mereka, berkati masa depan, dan berkati juga keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan berkati juga supaya adik-adik sekalian juga boleh menikmati sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua, kepada mereka di mana saja. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan juga memberkati di akhir tahun ini. Kami akan masuki tahun yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati, berikan kami kesehatan, kekuatan, iman, dan segala hikmat pengertian untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Ampunilah dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi, selamat Natal, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tahun depan. Sampai jumpa tahun depan. Selamat Natal, sampai jumpa tahun depan 2021. Bye. Selamat hari Minggu.